Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 1057311000723. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan aset tak berwujud dalam mata kuliah auditing lanjutan. Untuk materi yang bakal saya akan paparkan, silakan simak videonya dan selamat menonton. Baik, pada slide pertama ini ada sampul dengan judul pemeriksaan aset tak berwujud oleh dosen pengampu Ibu Saida Said, SE, MAK, AK, dan presentasi by saya, yaitu Nur Fadila. Kemudian langsung saja dalam slide kedua, tujuan dalam pemeriksaan aset tak berwujud yaitu untuk memahami pengertian, sifat, dan karakteristik pemeriksaan aset tak berwujud sesuai dengan standar ETAP dan PSAK 19. Kemudian untuk mengetahui prosedur pemeriksaan aset tak berwujud yang sesuai dengan standar akuntansi atau standar auditing. Kemudian slide ketiga itu latar belakang pemeriksaan aset tak berwujud. Dalam pemeriksaan aset tak berwujud itu merupakan komponen penting dalam laporan keuangan bagi perusahaan modern. Apalagi di era sekarang, yaitu era pendidikan dan teknologi. Kemudian dalam potensi kesalahan pencatatan pemeriksaan aset tak berwujud ini cukup tinggi karena sifatnya yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disentuh, sehingga perlu pemeriksaan yang sistematis dan cermat. Oleh karena itu perlu pedoman akuntansi yang jelas, khususnya dalam PSAK 19 itu sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud agar laporan keuangan itu dapat disajikan secara wajar. Kemudian dalam slide keempat yaitu pengertian aset tak berwujud dalam definisi dan kriteria berdasarkan PSAK 19 dan SAK ETAP. Menurut PSAK ETAP dan PSAK 19, kemudian slide selanjutnya yaitu pengertian aset tak berwujud dalam definisi dan kriteria berdasarkan standar akuntansi. Menurut SAK ETAP dan PSAK 19, aset moneter dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud atau dimiliki untuk digunakan dalam bentuk produksi atau jasa. Umumnya, menurut SAK ETAP, aset tak berwujud adalah aset moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik atau tidak dapat disentuh. Dalam PSAK 19, aset tak berwujud itu merupakan aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik. Secara umum, aset tak berwujud itu berupa hak atas mineral dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Aset tak berwujud juga diakui ketika kemungkinan perusahaan akan memperoleh masa manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai tersebut dapat diukur dengan andal. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Kemudian, kriteria identifikasi dan pengakuan pemeriksaan aset tak berwujud itu dapat diidentifikasi, dikendalikan entitas, memberikan masa manfaat ekonomis dan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal. Kemudian
Contoh aset tak berwujud itu ada goodwill, hak paten, hak cipta, franchise, dan merek dagang. Hak goodwill itu seperti timbul pada suatu perusahaan pada waktu membeli suatu perusahaan lain di atas harga yang berlaku untuk aset netonya setelah dikurangi biaya-biaya karena perusahaan tersebut memiliki keunggulan tertentu. Kemudian pada hak paten itu jika suatu perusahaan atau seseorang menemukan suatu produk baru setelah melakukan riset yang sangat lama dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, dapat mendaftarkan produk ciptaannya ke Direktorat Hak Paten untuk memperoleh hak paten, sehingga orang lain tidak dapat membuat produk yang sama, kecuali orang tersebut membeli hak paten tersebut atau membayar royalti kepada orang yang menemukan pertama kali produk tersebut. Kemudian hak cipta atau copyright itu adalah seseorang yang menciptakan atau menjual atau mengelola ataupun menerbitkan ciptaannya. Contohnya seorang yang menciptakan lagu atau mengarang buku. Kemudian itu contohnya ada franchise. Ketika seseorang ingin menjual makanan atau minuman dengan rasa atau bentuk cara penyajian dan dekorasi yang sama, maka terlebih dahulu harus membeli hak franchise. Kemudian ada merek dagang. Hak merek dagang ini kekayaan intelektual merupakan merek dagang seperti desain logo, simbol, representasi yang mewakilkan perusahaan tersebut yang dapat menawarkan harga jual yang tinggi atas suatu produk. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik aset tak berwujud. Apa sih sifat dan karakteristik aset tak berwujud itu? Aset tak berwujud itu sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari aset berwujud dan mempengaruhi cara pencatatan dan pelaporannya dalam laporan keuangan. Sebelum membahas karakteristiknya, kita lebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud aset tak berwujud itu. Aset tak berwujud itu adalah aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan dapat memberi manfaat bagi perusahaan di masa depan. Contohnya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, franchise, dan goodwill. Walaupun tidak dapat dilihat atau disentuh seperti gedung atau kendaraan atau sejenis mesin, aset tak berwujud ini seringkali menjadi faktor paling penting yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Bahkan perusahaan besar, nilai aset tak berwujud itu bisa lebih besar dibanding aset tak berwujudnya sendiri. Jadi di sini karakteristik utama di sini ada 4. Yang pertama itu tidak memiliki bentuk fisik, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang material, dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi yang pertama itu tidak memiliki bentuk fisik. Karakter pertama ini artinya asetnya tidak dapat dipegang, diraba, ataupun dilihat secara langsung. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki merek dagang yang sangat terkenal. Merek tersebut tidak memiliki hak fisik, tetapi keberadaannya sangat nyata dalam dunia bisnis karena mampu menarik konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Contoh lainnya itu seperti hak paten. Hak paten yang sebelumnya saya jelaskan itu eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas perusahaan atau suatu penemuan. Hak ini tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan dan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki masa manfaat. Kemudian yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik kedua ini memiliki masa manfaat yang relatif panjang, yaitu lebih dari 1 tahun.
Artinya aset tak berwujud hanya memberikan masa manfaat satu periode akuntansi, tetapi tetap digunakan dan memberikan keuntungan selama beberapa tahun ke depan. Masa manfaat satu aset tak berwujud biasanya ditentukan berdasarkan kontrak, peraturan hukum, atau perkiraan masa manfaat ekonominya. Sebagai contohnya itu sebuah perusahaan membeli lisensi penggunaan teknologi selama 10 tahun. Selama periode tersebut, perusahaan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menjalankan operasional dan memperoleh keuntungan karena masa manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Maka lisensi tersebut dikategorikan sebagai aset tak berwujud. Kemudian kita beralih ketiga, yaitu diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang material. Karakteristik ketiga ini, aset tak berwujudnya diperoleh dengan mengeluarkan biaya atau investasi yang cukup besar. Perusahaan tersebut seringkali membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hak tertentu yang nantinya dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Misalnya, perusahaan membeli hak paten sebesar 5 juta dan membeli lisensi perangkat lunak atau membeli hak penggunaan suatu merek dagang. Pengeluaran tersebut dianggap material karena nilainya cukup tinggi dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena melibatkan pengeluaran yang signifikan. Aset tak berwujud tersebut harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, memberikan masa manfaat ekonomi di masa depan. Karakteristik keempat ini adalah karakteristik yang paling penting karena mampu memberikan masa manfaat ekonomi di masa depan. Tujuan utamanya itu membantu menghasilkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan mampu memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan bisnis. Kemudian sebagai contohnya itu sebuah merek dagang terkenal dapat meningkatkan penjualan karena konsumen lebih percaya kepada produk tersebut. Hak paten dapat melindungi produk perusahaan dari peniruan sehingga perusahaan dapat menikmati keuntungan secara eksklusif. Sementara itu, lisensi atau hak cipta dapat menjadi sumber pendapatan melalui royalti. Manfaat ekonomi ini tidak selalu diperoleh secara langsung dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat berupa peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, dan keunggulan kompetitif yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, aset tak berwujud memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Dalam slide selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam pemeriksaan aset tak berwujud. Dalam pengakuan aset tak berwujud diakui jika kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi masa depan dan biaya dapat diukur secara andal. Sumbernya diperoleh dari pembelian terpisah, kombinasi bisnis, atau pengembangan internal. Kemudian dalam pengukuran pemeriksaan aset tak berwujud, entitas memilih biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Jika aset tak berwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif untuk aset tersebut. Kemudian, dalam pengungkapan aset tak berwujud, entitas harus mengungkapkan beberapa hal yang dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain, yaitu manfaat tidak terbatas atau terbatasnya, metode amortisasi, jumlah bruto yang tercatat, serta akuntansi amortisasi awal dan akhir periode. Pada pos dalam laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain, serta rekonsiliasi atas jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode tersebut. Kemudian, di sini ada tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Yang pertama itu ada pemeriksaan kecukupan internal kontrol atas aset tak berwujud. Tujuan utama pemeriksaan aset tak berwujud adalah untuk memastikan bahwa
perusahaan memiliki sistem pengendalian internal atau internal control yang memadai. Pengertian internal ini mencakup prosedur, kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang dirancang untuk melindungi aset atau dari kesalahan atau penyalahgunaan maupun kecurangan. Dalam konteks pengendaliannya itu sangat penting karena aset ini tidak memiliki bentuk fisik sehingga sulit diawasi secara langsung. Kemudian yaitu yang kedua, memeriksa kesesuaian amortisasi sesuai PSAK 19. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa amortisasi aset tak berwujud telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya dalam PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Amortisasi merupakan proses alokasi biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya, sehingga harus dilakukan secara sistematis dan rasional. Auditor itu perlu memeriksa apakah metode amortisasi yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik aset tersebut. Auditor juga harus mengevaluasi apakah estimasi masa manfaat tersebut dan nilai residu yang digunakan oleh perusahaan telah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam perhitungan amortisasi itu dapat disebabkan oleh laporan laba rugi yang menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban amortisasi diakui telah mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksa keberlanjutan manfaat ekonomi aset. Maksud dari pemeriksaan aset tak berwujud juga itu bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini penting karena suatu aset hanya diakui jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Auditor juga harus menilai apakah aset tersebut masih relevan dan berkontribusi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selain itu juga, auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penurunan nilai terhadap aset tak berwujud. Jika aset tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, maka perusahaan perlu memastikan bahwa nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tidak melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Kemudian yang terakhir di sini itu memeriksa penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam memeriksa penyajian yaitu untuk memastikan bahwa seluruh transaksi terkait aset tak berwujud, baik perolehannya, penambahannya, maupun penghapusannya, telah didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Bukti tersebut dapat berupa kontrak, faktur, dokumen legal, atau dokumen penting lainnya yang mendukung bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Kemudian dalam pengungkapan laporan keuangannya itu bertujuan untuk memeriksa bahwa seluruh pendapatan yang berasal dari aset tersebut telah diakui dan dicatat dengan benar. Kemudian auditor juga perlu menelusuri apakah pendapatan tersebut sesuai dengan prinsip pengakuan atau pendapatan yang berlaku. Kemudian perlu dicatat bahwa pemeriksaan dilakukan mengacu pada PSAK 19 dan standar audit yang berlaku untuk memastikan keabsahannya, kelengkapan, dan kewajaran penyajian dalam aset tak berwujud. Baik, pada slide ini saya memaparkan prosedur pemeriksaannya seperti langkah-langkah dalam pemeriksaan aset tak berwujud. Dalam langkah-langkahnya itu terdapat 4 prosedur. Yang pertama, prosedur pertama itu evaluasi pengendalian internal. Kedua, meminta rincian dan rekonsiliasi buku besar. Ketiga, memeriksa penambahan dan amortisasi. Kemudian, yaitu evaluasi penyajian dan pengungkapannya. Dalam prosedur pertama yaitu evaluasi pengendalian internal, prosedur pertama dilakukan oleh auditor, yaitu
mempelajari dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas aset tak berwujud. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan internal control questionnaires. Itu bertujuan untuk menilai apakah entitas tersebut telah memiliki sistem yang memadai dan dalam mengelola dan mencatat dan mengamankan aset tersebut. Pengendalian internal yang baik mencakup otorisasi aset, pencatatan yang sistematis, serta pengawasan atas amortisasi dan penghapusan. Dengan memahami prosedur pertama, pengendalian internal, editor dapat menentukan tingkat risiko audit serta luasnya prosedur pengujian yang dapat dilakukan. Kemudian dalam prosedur kedua yaitu meminta rincian dan rekonsiliasi buku besar. Ini auditor akan meminta rincian aset tak berwujud pada pertanggal laporan keuangan. Biasanya mencakup saldo awal, penambahan amortisasi, penghapusan, dan saldo akhir. Tujuannya ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pergerakan aset selama satu periode berjalan. Rincian tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengujian lebih lanjut terhadap keakuratan kelengkapan pencatatan. Kemudian itu rekonsiliasinya dalam buku besar untuk memperoleh pencocokan antara saldo awal dan saldo akhir dengan buku besar. Selain itu dilakukan pemeriksaan aritmatika melalui footing atau cross footing untuk memastikan tidak terdapatnya salah hitung dalam laporan atau buku besar. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan terjaminnya data yang disajikan dalam rincian aset yang telah sesuai dengan pencatatan akuntansi selama perusahaan. Kemudian dalam prosedur ketiga yaitu pemeriksaan penambahan dan amortisasi. Auditor itu perlu memastikan setiap penambahan aset tak berwujud untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan telah diotorisasi oleh pihak berwenang. Pemeriksaan itu dilakukan dengan menelaah notulen, rapat direksi atau pemegang saham, serta dokumen pendukung seperti kontrak, faktor, dan perjanjian lisensi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi serta bahwa aset yang diakui memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan standar akuntansi. Dalam pemeriksaan amortisasinya, auditor itu perlu memastikan amortisasi aset tak berwujud sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 19, SAK tetap, atau IFRS. Hal ini mencakup pemeriksaan metode amortisasi, umur manfaat, serta ketetapan dalam perhitungan. Selain itu, jika terdapat penghapusan aset, auditor harus memastikan bahwa tindakan tersebut telah diotorisasi oleh pihak berwenang dan didukung oleh alasan yang memadai, seperti aset yang sudah tidak memberikan manfaat untuk masa depan. Kemudian prosedur terakhir yaitu evaluasi penyajian dan pengungkapan. Dalam evaluasi penyajian dan pengungkapan, auditor itu perlu menilai apakah aset tak berwujud telah disajikan dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini mencakup pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi, metode amortisasi, umur manfaatnya, serta nilai yang tercatat. Tujuannya itu agar laporan keuangan memberikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan bagi pengguna. Dari materi-materi sebelumnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aset tak berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun memiliki masa ekonomi di masa depan dan dapat diidentifikasi serta diukur secara andal. Dalam praktiknya, aset tak berwujud seperti goodwill,
Piranti lunak, lisensi, dan hak cipta memiliki peranan penting dalam mendukung operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan atau audit yang memadai untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya dalam PSAK 19. Baik, itulah kesimpulan yang telah saya bacakan. Jika ada kesalahan atau salah kata atau kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.